Halo semuanya, jadi di Activation kali ini kita bakal bahas tentang stress management nih teman-teman. Nah, buat kalian, para mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, aku yakin nih, kalian pasti udah pernah mengalami namanya stres nih, entah karena tugas numpuk, ada masalah, maupun hal lainnya. Makanya nih, kita akan bahas gimana sih cara ngatasinnya. Dan kali ini, aku juga nggak sendirian, aku udah ditemenin sama seorang narasumber yaitu Ci Fiona. Mungkin boleh kenalin diri, Ci. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Fiona Graciela, biasa dipanggil Vio atau Civio mungkin ya. Terus aku dari jurusan psikologi angkatan 2018. Nah, saat ini mungkin masih terlibat aktif begitu untuk melayani di mentoring UPH sebagai head mentor. Salam kenal teman-teman semua. Oke, wah keren banget nih guys. Narasumber kita hari ini dari jurusan psikologi, jadi lebih expert lah ya dalam bidang stres dibanding kita anak akun. Atau mungkin kalau kalian anak-anak di jurusan lain yang menonton video ini, oke langsung aja nih. Pertama nih, bukan menurut Ci Fiona sih, tapi apa sih stres itu, Ci? Oke. Stres itu tuh kayak perasaan cemas atau mengancam yang muncul ketika kita itu menafsirkan atau menilai situasi sebagai sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Bisa bilang seperti itu gitu. Jadi nggak bisa ditangani oleh sumber daya baik itu secara psikologis kita maupun secara fisik kita gitu. Jadi ada ketidaksesuaian lah gitu antara tuntutan dari situasi dengan sumber daya yang kita miliki. Oh, jadi intinya kayak sesuatu hal yang kita rasakan yang kayak wah kita nggak bisa lakuin nih gitu ya. Betul. Mungkin nah buat teman-teman yang kayak merasa wah tugasnya terlalu banyak, terlalu berat, ada rapat ini itu atau tugas dari dosen. Nah, by the way nih sih, faktor-faktor apa aja sih yang bisa bikin seseorang jadi stres kayak tadi nih? Hmm. Sebenarnya untuk faktor, banyak banget dan tiap orang punya, apa ya, penyebab atau faktor yang beda-beda gitu. Karena memang tergantung balik lagi ya, tergantung sumber daya ataupun kapasitas individu tersebut. Nah, tentunya ada yang namanya stressors gitu. Jadi stressor ini adalah penyebab stres gitu, sesuatu yang Hmm. membuat kita bisa jadi stres. Nah, ataupun mungkin kita lagi ngalamin sesuatu, terus kita jadi stres, nah itu juga bisa disebutin, sebagai stressors, gitu. Nah, contohnya, mungkin karena kita mahasiswa-mahasiswi gitu ya, contohnya perkuliahan yang mungkin kita tuh anggap berat, gitu. Kayak misalnya tugasnya banyak, ada kuis nih gitu, atau kita lagi minggu-minggu ujian, itu juga bisa membuat kita jadi stres. Atau mungkin karena kita pasti berelasi gitu ya, kalau misal ada konflik dengan orang sekitar kita juga bisa ngalamin yang namanya stres gitu karena konflik itu. Atau mungkin yang lainnya target. Ketika kita punya target yang kita tuh nggak bisa mencapainya, atau target itu terlalu tinggi gitu. Jadi dibalikin lagi ya ke pengertian apa itu stres gitu, karena kita nggak bisa mencapai itu, ada gap, ada apa ya, ketidakmampuan untuk mencapai apa yang mau kita tuju, gitu. Itu bisa membuat kita stres. Jadi mungkin kalau aku lihat di sini wah ada istilah baru nih, ada stressors, penyebab stres gitu ya. Oke, mungkin jadi di sini tuh kayak gimana cara kita sendiri sih sebenarnya yang ngelihat suatu tantangan yang dihadapi gitu ya. Jadi kayak pola pikir aja sih sebenarnya ya nggak sih? Iya betul, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak kita yang menafsirkan, wah ini terlalu tinggi, padahal kan sebenarnya belum tentu terlalu tinggi juga gitu ya. Betul. Nah, emang kalau misalnya seorang stres nih, entah lama atau sebentar, kira-kira apa aja sih yang bisa terjadi ke orang tersebut dampak-dampaknya sih? Mmm, Kalau dampaknya secara garis besar ada, 4 gitu, baik itu fisik, kognitif, emosi, maupun perilaku, gitu. Nah, mungkin aku bahas satu-satu ya dengan, Boleh, boleh. mungkin lebih sederhana supaya teman-teman juga bisa, "Oh iya, kerasa nih," gitu ya dampak fisiknya ya. Nah, untuk yang fisik, jadi biasa mungkin teman-teman pernah dengar psikosomatis gitu ya. Jadi kalau psikosomatis tuh kalau lagi stres tiba-tiba sakit perut lah gitu ya, atau mungkin jadi sakit kepala, gangguan pencernaan, terus mungkin teman-teman ngerasa tekanan darah meningkat, kan deg-degan banget ya kalau stres gitu kan. Nah, itu yang
fisik gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan respons fisik gitu dari ya tubuh kita gitu. Yang kedua itu kognitif. Nah, biasanya ini mungkin berkaitan dengan perkuliahan gitu ya. Kalau misal kita lagi stres nugas, biasanya tuh jadi susah buat konsentrasi. Atau misalnya kita jadi makin sulit buat ingat sesuatu. Atau mungkin sebaliknya jadi gampang lupa lah istilahnya gitu. Nah, atau juga bisa jadi sulit untuk membuat keputusan. Karena banyak hal gitu mungkin yang dipikirin, bingung nih, jadi stres, terus kita nggak bisa memutuskan gitu. Atau mungkin yang lainnya bisa juga jadi banyak pikiran, jadi khawatir banget gitu kita karena stres ini. Nah, untuk yang emosi itu bisa membuat kita, mood kita gitu berubah dengan cepat. Mungkin yang awalnya happy, terus tiba-tiba stres, dapet tugas banyak, langsung kayak mood kita tuh berubah gitu ya. Selain itu juga bisa ada emosi yang cukup intens. Misalnya kita jadi mudah marah, atau takut, atau sedih. Itu ini beda-beda ya di tiap orang gitu. Ada yang mungkin lagi stres, lagi tertekan banget, dia jadinya agak galak mungkin ya, kesenggol dikit galak gitu. Ya beda-beda gitu. Ada yang mungkin dia lebih ke sedih gitu. Kayak, aduh ini gimana nih tugas apa segala macam. Terus dia jadi sedih, jadi takut, nggak bisa nyelesain tugasnya gitu. Atau mungkin sulit untuk tenang. Nah ini biasanya kalau minggu-minggu ujian nih, ada perasaan gelisah gitu ya, karena ya memang kita harus belajar banyak gitu ya ketika ujian, dan benar-benar kita diuji banget gitu ya ketika ujian itu. Atau mungkin teman-teman bisa merasa overwhelmed, gitu banyak banget pikiran, dan juga bisa aja merasa sendiri gitu di tengah stres itu. Nah, untuk perilaku nih, ini perilaku yang lebih terlihat mungkin ya. Perilaku bisa gangguan makan, teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang stres mungkin sambil belajar, biasanya tuh jadi makin banyak ngemilnya ya, atau makin banyak makan ya, gitu. Kalau nggak sebaliknya. Ada juga yang stres jadinya nggak makan. Belajar terus, itu ada. Atau mungkin menarik diri dari lingkungan. Atau produktivitas juga bisa menurun sebenarnya. Gitu. Jadi harusnya kita belajar, tapi jadi nggak optimal kan. Gitu. Kita nggak produktif sebenarnya untuk belajar karena stres. Atau mungkin meningkatnya perilaku untuk mengatasi cemas. Tadi kan kita cemas ya, gelisah. Perilakunya kelihatan nih teman-teman. Contohnya misal ada teman-teman yang suka gigitin kuku mungkin, atau puter-puterin rambut, atau mungkin cetak-cetak pulpen nih kayak gini. Ya, beda-beda. Nah, ya itu bentuknya gitu teman-teman. Itu bentuk perilakunya dari kecemasan yang kita rasakan. Mungkin itu, David. Wah, gila. Yes, informasinya aku baru tahu loh, kayak dari stres bisa berpengaruh ke fisik juga ya, bahkan ya sampai kayak sakit perut, nyeri otot, bukan karena salah makan, tapi karena stres gitu ya. Betul. Mungkin ini juga kali ya yang kayak penyebabnya kayak sekarang ini, misalnya di pandemi ini banyak orang yang kayak bisa kena COVID itu gara-gara stres doang gitu ya, jadi mudah tertular kali ya, Ci ya. Ya, untuk penyakit sebenarnya ketika kita stres, imun tubuh tuh menurun, gitu, berdasarkan berbagai sumber ya, gitu. Makanya kadang kalau ke dokter, nah ini menarik nih, teman aku waktu itu ke dokter, terus masalah apa ya, pencernaan ya dia bilang kalau nggak salah, tapi dokternya bilang pemeriksaan bagus. Oh mungkin kamu stres gitu loh. Terus ditanya, oh iya ya lagi minggu ujian gitu. Jadi sebenarnya bisa ngefek banget nih David ke fisik kita gitu. Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini nanti, kalau sampai ternyata jangan stres banget gitu ya, jangan sampai terlalu stres lah walaupun minggu ujian atau apa, karena bisa berpengaruh buat fisik juga, dan itu nggak bagus juga ya. Betul. Kalau kayak cuman mungkin perilaku itu kayak masih it's okay lah ya, kayak gigit kuku atau narik rambut. Ternyata itu banyak banget informasi yang aku dapat, ini aku juga baru tahu. Dan oke, mungkin Cici ada saran nih, gimana sih cara menghadapi stres tersebut nih dengan baik? Mungkin ada tips and triknya? Oke. Buat cara sebenarnya ini juga bermacam-macam ya. Gitu, karena bisa aja ada yang cocok untuk David misalnya, tapi nggak cocok untuk aku. Ada juga yang cocok untuk aku, tapi nggak cocok mungkin untuk David. Nah, sebelum masuk ke cara nih, sebenarnya itu ada yang namanya respons terhadap stres. Gitu, ini yang
paling pertama muncul gitu respons gitu. Nah, ketika stres itu ada 3. Yang pertama itu fight, yang kedua itu flight, yang ketiga itu freeze gitu. Nah, mungkin ini apa ya, teman-teman yang lain juga mungkin udah ada yang pernah dengar. Jadi ketika kita merasakan stres gitu ya, kita bisa aja fight atau melihat itu sebagai sebuah tantangan yang membuat kita, oh ya udah dikerjain gitu. Kita istilahnya bertarung melawan tantangan itu gitu. Jadi stresnya stres yang baik ya bisa dibilang gitu ya. Jadi memacu kita justru. Dilawan balik Contohnya, gitu ya. betul banget ya. Contohnya misal ada yang stres ujian, tapi itu menjadi sebuah dorongan untuk lebih rajin belajarnya. Ada yang seperti itu gitu. Nah, lalu yang flight ini seperti artinya flight Apa gitu ya. nih? Penerbangan Terbang. pesawat kah? Iya, bukan. Jadi lebih ke misalnya lari ya, gitu lari atau kabur dari stres itu. Lari dari Ada, kenyataan gitu ya. iya bener banget. Ada yang gitu. Nah, aku nggak bilang mana yang apa ya, tidak memihak mungkin ya, yang fight lebih baik atau yang flight lebih baik, enggak. Tapi ketiga respons ini sebenarnya normal banget gitu. Karena flight ini ada mungkin ya, contohnya ketika ada konflik yang mungkin memang kitanya harus dalam arti ngalah mungkin ya, atau dalam arti ya itu seharusnya bukan urusan kita gitu loh. Ketika kita mungkin masuk, kita malah jadi memperkeruh konflik. Nah, berarti kan kita harus fight ya gitu. Kayak ada beberapa hal yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab kita, dan ya sebenarnya kita bisa flight gitu dari cara itu. Tapi flight ini juga nggak berfungsi mungkin ketika yang tadi ujian. Ya kalau flight, ujiannya tetap ada kan David, gitu, Iya, nggak iya hilang kan betul. ya. Iya, ujiannya tetap ada, stresnya tetap ada. Misalnya kita flight, udah tahu nih besok ujian, tapi kita nggak mau belajar David. Terus tuh ya ujiannya tetap besok, gitu, nggak geser kan harinya. Gitu, nanti baru pas kita, apa ya, udah makin mepet, baru makin nyadar, terus tambah stres justru, gitu kan. Ya, makanya jadi, apa ya, ketiga hal ini ya respons yang normal gitu, baik lagi. Lalu yang terakhir itu freeze. Sesuai dengan apa ya katanya gitu freeze. Jadi ada orang yang ketika dapat stres, responsnya adalah diem. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia kaget gitu. Ada stres ini, kok ada ya gitu. Ada sesuatu yang menimpa dia. Ada sesuatu yang menimpa dia dan dia nggak bisa untuk merespons lah istilahnya. Gitu. Makanya dia agak freeze. Nggak flight, nggak juga fight. Gitu. Nah, dari 3 respons itu, aku mau balik ke pertanyaan David yang gimana caranya ya, David ya? Cara ngatasinnya dan tips and trick maybe. Oke, caranya yang pertama itu kenali stress source-nya, gitu. Kan stres disebabkan oleh stressors gitu. Kita harus kenali dulu nih stress source-nya. Apa sih yang membuat kita stres? Kapan kita stres? Di mana? Siapa? Dan mengapa kita bisa stres gitu. Jadi cek secara mandiri gitu loh gejala stres yang muncul. Contohnya ujian tadi. Apa sih yang membuat kita stres? Ujian. Karena misalnya materinya susah, aku merasa misalnya kurang mampu gitu. Terus kapan? Oh, di minggu-minggu ujian nih, biasa stres aku meningkat gitu. Jadi kita bisa kenal sebenarnya batasan kita atau kapan sih kita udah mulai stres. Itu baru dilanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menjaga hidup sehat. David udah jaga hidup dengan sehat belum? Waduh, jujur selama pandemi ini justru makin tidak sehat hidupnya ya. Waduh. Nah, menjaga hidup sehat ini penting banget loh, David. Soalnya dengan fisik yang oke, gitu, kita pun sebenarnya kesejahteraan diri kita, gitu. Kalau di psikologi ada psychological well-being, gitu. Bahasa psikologinya, gitu ya. Kesehatan kehidupan kita pun akan meningkat, gitu. Cara sederhana nih, olahraga yang menyenangkan. Jadi nggak perlu kayak olahraga nge-gym, lari maraton gitu, nggak usah. Tapi mungkin kalau sekarang lebih kayak ada video ya, David, video ya senam yang ringan gitu, yang menyenangkan. Yeah.
sebenarnya semua orang juga bisa melakukan itu gitu, asalkan ya ada niat aja mau olahraga atau enggak gitu Yang kan. simpel-simpel aja gitu ya. Betul. Terus juga beristirahat. Biasa kan istirahat yang bagus tuh 7-8 jam ya untuk mahasiswa-mahasiswi. Hmm. David tidur berapa jam nih? Nah, kalau tidur mungkin aku ini olahraga, bukan olahraga sih, menjaga hidup sehat yang paling aku dan teman-teman yang lain mungkin paling sukai ya. Kita banyak tidur. Oh, bagus bagus. Ya, biasanya kalau mahasiswa-mahasiswi itu tidurnya justru berkurang gitu. Selanjutnya, konsumsi makanan yang sehat. Ya, ada sayur, ada buah gitu. Nggak semuanya daging, nggak semuanya yang berminyak, mungkin gitu ya. Selanjutnya, mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol atau kafein yang berlebihan. Gitu. Jadi walaupun mungkin mahasiswa butuh kopi ya, tapi memang kalau kebanyakan juga nggak baik ya. Segala yang berlebihan memang nggak baik, tapi kalau sekali ya it's okay gitu. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu belajar untuk tenang. Nah, ini mungkin susah banget ya, David, karena lagi stres kan ya, lagi tertekan, Iya, gimana gimana caranya? gimana tenang kan lagi stres justru ya. Iya. Nah, sebenarnya kita bisa kok, teman-teman, gitu. Ketika kita lagi stres, kita tuh sebenarnya bisa banget untuk menenangkan diri kita. Caranya, ini mungkin aku kasih cara yang sangat sederhana, deep breathing. Jadi, nafas, teman-teman. Bernafas secara dalam. Nah, gimana caranya? Ambil nafas melalui hidung 4 detik, gitu. Lalu keluarkan nafas dari mulut selama 4 detik juga. Gitu, ini simple banget kan? Jadi, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, dibuang. 1, 2, 3, 4. Gitu, jadi supaya mungkin stresnya itu bisa tersalurkan ketika kita bisa untuk menenangkan diri, gitu ya. Sederhana tarik nafas, gitu. Selanjutnya, kita juga bisa membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya ujian. Tapi kita bayangin, oh nggak apa-apa, ntar abis ujian kan liburan. Gitu, bisa juga kan? Iya. Jadi pikirkanlah hal yang menyenangkan gitu, dan membuat diri kita menjadi lebih tenang. Nah, selain itu mengatakan hal yang menenangkan ke diri kita. Contohnya, tenang, nggak apa-apa, bisa kok. Pasti kita bisa laluin nih ujian orang kemarin aja, semester sebelumnya bisa. Gitu, berarti ujian minggu depan juga bisa dong, gitu misalnya. Itu yang belajar untuk tenang. Yang keempat itu ada manage pikiran. Nah, ini yang biasa susah ya. Kalau lagi stres tuh pikirannya, Pikirannya justru kemana-mana gitu ya. iya bener. Kalau nggak bener-bener, aduh ini stres, dipikirin banget gitu kan jadinya. Nah, sebenarnya kita juga bisa untuk manage pikiran kita, karena nggak semuanya loh dalam dunia ini harus kita pikirin, kita atur, terus kita kendalikan. Gitu. Jadi sebenarnya fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya ya, aku ambil contoh lagi ujian nih. Kayaknya ujian jadi main Ini topik ya. emang main topik stresnya mahasiswa mungkin. Iya, bener. Contoh ya, ujian. Kita nggak perlu mikirin kayak, aduh, ntar kalau aku nggak lulus ujiannya gimana ya? Ntar misal aku marah-marah atau apa segala macem, ya nggak usah dipikirin dulu teman-teman gitu. Justru itu yang akan menambah stres. Gitu. Lebih baik yang kita pikirkan dan kita lakukan adalah, yuk mulai belajar. Gitu, mulai mempersiapkan diri. Kan otomatis akan jauh lebih tenang mungkin ya, gitu. Contoh lain yang mungkin lebih, apa ya, terlihat jelas mungkin ya, pandemi nih. Apa ya kebijakan pemerintah yang bisa aku buat supaya angka pasien yang menderita corona itu menurun? Itu nggak perlu kita pikirin, teman-teman, gitu kan. Itu biarlah pemerintah yang memikirkan. Bener kan ya? Yang perlu kita pikirkan adalah gimana sih kita tetap jaga kesehatan kita tetap patuhi protokol kesehatan, gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Nggak perlu berpikir yang jauh-jauh yang di luar kapasitas kita atau yang sebenarnya tuh nggak harus kita kendalikan, gitu. Nah, selanjutnya, kita dari situ tuh bisa ngebatasin mana yang perlu kita pikirin, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang enggak. Gitu. Jadi kita yang milah sebenarnya. Gitu. Nah,
Selanjutnya, yang kelima, memperbaiki komunikasi. Nah, tadi aku sempat sebut ya, David, kalau misal kita punya konflik sama teman kita, bisa aja itu jadi stres. Iya, iya, betul. Nah, mungkin ini juga ada tips di mana kita itu bisa pakai iMessage gitu. Jadi menggunakan pesan saya gitu. Jadi kita bisa komunikasi ini. Misalnya aku ke David ya. David, aku ngerasa agak ya kurang setuju mungkin ya ketika kamu memperlakukan orang lain dengan kamu sempat marahi mereka mungkin dengan apa segala macam gitu. Menurut saya lebih baik lain kali kamu belajar untuk ramah misalnya gitu. Jadi menggunakan iMessage gitu. Itu supaya kita bisa mengeluarkan perasaan kita, apa yang kita mau, tapi dengan cara yang tepat. Gitu. Jadi kita nggak langsung marah-marah, David kok kamu marah-marah sih ke yang lain? Gitu kan itu bisa muncul konflik yang lain lagi kan ya. Iya, betul. Ya, jadi mungkin bisa disampaikan kalau misalnya ada konflik, oh, aku kurang suka nih ketika kamu begini, begini, begini. Lebih baik ke depannya kamu begini, gitu loh. Itu akan mungkin lebih, apa ya, lebih banyak diterima juga ya dengan teman-teman kita, ya, dengan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, gitu. Selanjutnya, yang keenam. Yang keenam ini memperkuat sumber dukungan yang kita miliki dan minta bantuan. Nah, ini penting banget. David merasa ada teman nggak yang nolongin David nih ketika stres? Ada sih ini, support system ini ya namanya ini ya. Iya, mantap. Sih. Ini kayaknya nggak perlu aku jelasin ya, David udah ketemu loh. Aduh. Ya, jadi benar banget. Kita perlu, ya kita kan makhluk sosial ya, kita pasti perlu yang namanya dukungan, baik itu dari pasangan mungkin ya, pacar atau keluarga, teman, ataupun ya dokter, maupun ya tenaga profesional lainnya lah, gitu. Jadi memang kalau stres ini sudah apa ya terus-menerus terjadi gitu ya dan membuat kita tuh benar-benar stres dan juga mungkin kalau ada keluhan fisik ataupun yang lainnya bisa nih datang ke tenaga profesional gitu. Nah, kita juga sebenarnya sebagai teman-teman dari temennya kita gitu ya, kita pun juga bisa dukung teman-teman kita yang mungkin lagi mengalami stres gitu. Nah, untuk yang ketujuh, regulasi emosi gitu. Jadi kan kalau stres yang tadi aku sempat bilang bisa aja jadi marah-marah terus bawaannya gitu. Nah, ambil waktu untuk menghabiskan waktu di alam misalnya. Siapa tahu suka yang ijo-ijo kan ya David. Biasa kan kalau ke alam menenangkan ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, jadi bisa aja ambil waktu ke alam gitu ya. Ataupun mendengarkan lagu. Atau misalnya mengekspresikan emosi dengan sehat. Jadi emosinya tuh bukan kita marah-marah, kita bentak-bentak teman gitu, tapi berolahraga, bermain musik gitu, disalurkan ke cara yang lebih sehat. Ini lebih Gitu. kayak ke me time gitu kali ya. Betul. Kalau David biasa gimana nih? Regulasi Mungkin me emosinya. time mungkin kayak nonton gitu. Ya, tugas ditinggalin dulu sebentar terus kayak nonton dulu. Itu sih. Oke. Tapi nggak keterusan kan ya nontonnya? Enggak loh. Iya, jadi memang harus balance ya gitu. Memang kita perlu untuk regulasi emosi, tapi ya tetap harus fight juga ya gitu. Jangan ditinggalin tugasnya. Oke, yang ke-8 itu mengelola pola pikir gitu. Tadi David juga sempat bilang kalau ya tergantung pola pikir kita ya, melihat ini stres atau enggak gitu kan. Sebenarnya iya juga gitu, bisa melihat masalah dari perspektif yang lain gitu. Misalnya ujian. Balik lagi ujian ya. Ujian itu misalnya sebagai cara untuk kita tahu kapasitas kita atau tahu performa belajar kita. Kan evaluasi untuk diri kita juga kan gitu, untuk mengembangkan diri. Gitu atau mungkin oh konflik ini ada antara aku sama teman aku sebagai cara Tuhan untuk membentuk diri aku supaya aku lebih dewasa. Gitu. Jadi melihat hal itu lebih positif gitu ya, lihat perspektif yang lain gitu. Jadi ujian tuh bukan sesuatu yang
wah menakutkan nih, kayak bisa mematikan atau membuat aku benar-benar stres gitu. Tapi coba lihat, oh ya juga ini buat mengukur kemampuan aku selama ini aku belajar gitu. Selanjutnya mengelola pola pikir udah. Nah, yang tadi aku bilang seimbang gitu. Selain hal yang negatif atau hal yang mungkin nggak bisa kita capai, nggak bisa kita miliki, sebenarnya kita juga punya hal-hal yang luar biasa loh dalam diri kita, gitu yang kita miliki. Nah, dan ya jangan lupa untuk say thank you ke diri kita, gitu. Jadi nggak selamanya hal-hal itu bisa kita lihat dengan sudut pandang yang negatif, bisa juga dengan yang positif. Gitu harus seimbang, jangan terlalu positif juga jangan, terlalu negatif juga jangan. Nah, kita juga bisa untuk memberikan ruang untuk kesalahan dan perbaikan sebagai apa ya bentuk kita tuh menyayangi diri kita gitu. Jadi kalau misal kita ada target yang nggak tercapai, terus kita jadi stres, sebenarnya nggak apa-apa loh gitu. Karena kita kan udah berusaha gitu. Kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi it's okay kalau gagal sekarang gitu. Mungkin kata-kata itu yang bisa kita semua sampaikan gitu ke diri kita. Jangan sampai duh aku payah banget sih, kok gini aja nggak bisa, gitu loh. Karena itu akan ya memunculkan lagi stres yang baru, tekanan yang baru, gitu. Tenang guys, kita juga manusia, gitu. Aku sebagai mahasiswa psikologi pun manusia ya, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, tadi aku sempat ada juga di support system ya, ini berarti yang poin ke-9, mencari bantuan profesional. Gitu. Ini penting banget teman-teman gitu. Mungkin aku sebagai calon sarjana psikologi juga mau menyampaikan kalau mencari bantuan profesional itu bukanlah hal yang buruk atau bukanlah hal yang memalukan gitu. Nah, ketika kita mungkin udah terganggu gitu ya kehidupan sehari-harinya dengan stres itu, kita belajar jadi nggak maksimal, apa yang kita kerjain jadi nggak maksimal, nah itu bisa tuh menjadi tanda untuk kita datang ke tenaga profesional. Atau mungkin ketika udah mengganggu fisik ya, yang tadi aku bilang, bisa konsultasi ke dokter, atau mungkin ketika kita ngerasa, kok aku kayak jadinya menarik diri gitu ya, karena stres ini jadi menarik diri, ataupun ketika kita tuh ya udah keseharian kita jadi tertekan, kita nggak bisa menikmati nih hari-hari kita. Nah, itu udah tanda-tanda sebenarnya teman-teman, gitu. Makanya tadi silakan untuk share mungkin ya ke teman-teman, ke keluarga, ataupun orang yang teman percaya. Dan kalau misal sudah sampai mengganggu banget, nggak apa-apa banget gitu untuk datang ke tenaga profesional, seperti mungkin konselor, psikolog gitu ya. Mungkin itu dari aku, David. Gimana nih? Oke, wah banyak banget ya. Gila, teman-teman ini nggak cuma 1 atau 2, tapi sampai 9 tips yang dikasih sama Ci Fiona, banyak banget. Dan lengkap tadi dijelasin juga satu-satu, nggak cuma poin-poinnya doang ya. Anyways, mungkin Ci Fiona ada pengalaman gak nih, kayak pengalaman stres yang paling besar dan gimana sih Cici ngatasinnya? Ada banget. Ya, kan aku juga mahasiswi ya, teman-teman. Iya. Aku merasakan apa yang dari tadi aku sebut-sebut itu ujian gitu ya. Aku juga stres kok ketika di minggu ujian. Nah, kalau aku pribadi, aku nih tipikal orang yang apa ya, kalau stres aku diem gitu loh. Oh, yang tipe Aku freeze kalau gitu mungkin ya? iya, jadi kayak diem dulu, tapi sudah itu aku melihat, oh ya ini stres, tapi aku perlu apa ya, jalanin. Aku perlu menghadapi tantangan ini gitu loh. Jadi kayak bukan tipe yang mungkin langsung meledak-ledak, kayak aduh stres jadi marah-marah misalnya, atau mungkin stres terus jadinya curhat ke teman. Nah, kalau aku tipe yang mungkin lebih terima dulu, oh ini ujian nih, terus misalnya materinya banyak, biasa kan gitu ya dari awal sampai akhir materinya banyak. Terus aku lebih kayak diam, terus oh ya pokoknya aku harus tetap ya belajar kan gitu. Aku harus tetap menghadapi ujian itu, dan kalau aku pribadi lebih nganggep itu sebagai tantangan. Makanya itu yang memacu aku untuk bisa terus ya udah belajar, yang penting aku berusaha, dan yang di belakang-belakang ya masalah nilainya berapa atau mungkin hal lainnya itu ya nggak usah dipikirin gitu. Kalau aku tipe yang gitu, jadi yang penting
aku kasih yang terbaik dulu, gitu. Mau ada konflik juga ya misalnya sama temen, yang penting aku berusaha untuk rekonsiliasi dulu, gitu. Masalah dia mungkin mau menerima permintaan maaf aku atau enggak, ataupun dia butuh waktu, ya aku serahkan ke dia gitu. Tapi yang penting aku mau untuk coba dulu, gitu mungkin kalau aku. Oke, wah thank you banget nih Ci Fiona atas sharing pengalamannya juga, tips and trik dari tadi udah mau ditanya-tanya juga. Dan nggak berasa nih teman-teman udah banyak hal nih yang kita bahas bareng-bareng sama Ci Fiona. Jadi mungkin kalau aku highlight sedikit sih tentang tips and triknya aja, aku ulangin lagi beberapa. Yang penting tuh kenalin penyebabnya, stressors-nya, jaga hidup sehat, terus belajar untuk tenang, manage pikiran, terus jangan lupa perbaiki komunikasi kalau mungkin masalahnya berhubungan dengan orang lain ya Ji ya. Iya, betul. Terus juga memperkuat sumber dukungan nih, support system nih. Buat teman-teman yang gak ada pacar, cari. Waduh. Terus regulasi emosi ke pikiran dan terakhir kalau udah terlalu parah mungkin bisa cari bantuan profesional. Nah, oke guys, dan buat yang kalian yang nonton nih jangan stres-stres lagi karena udah dikasih tahu nih cara ngatasin ini nih sama Civiana yang udah cukup expert juga lah ya dari psikologi. Waduh, waduh. Anyways, thank you lagi buat Civiana yang udah nemenin kita hari ini dan mau jadi narasumber di Activation kali ini. Nah, buat teman-teman, sekian dulu Activation episode kali ini dan nantikan Activation berikutnya. Bye-bye.